Halo, sudah semua mendapatkan persamaan farmakokinetika sampai tabel keempat ya. Terus selanjutnya adalah bagaimana mencari AUC dari parasetamol tunggal dan parasetamol ketika diberikan secara kombinasi. AUC adalah merupakan gambaran jumlah obat di dalam tubuh ya, area under curve antara konsentrasi terhadap waktu. Nah, di sini cara mencari, saya akan menjelaskan dua cara untuk mencari AUC. Yang pertama adalah dengan metode trapesium ya. Jadi kalian bisa buat tabel seperti ini dulu, ada waktu, kemudian konsentrasi, dan di sini adalah kolom dari nilai AUC. Nah, caranya adalah sama seperti kalian mencari rumus trapesium ya. Jadi dibayangkan di sini area under curve. Kita akan mencari luas bagian per bagian ya. Dari di bawah kurva ini ya, kurva konsentrasi terhadap waktu dengan rumus trapesium. Mungkin kalian masih ingat trapesium seperti apa? Nah, seperti ini ya. Sehingga rumusnya adalah ini luas sama dengan setengah A ditambah B dikali tinggi ya. Pun begitu juga untuk mencari AUC parasetamol ini ya. Sehingga nah ini konsentrasi atas dan bawah dijumlahkan kemudian dikali dengan selisih waktu dibagi 2 ya. Nanti kalian akan mendapat AUC bagian pertama. Pun begitu juga dengan AUC bagian kedua dan selanjutnya ya. Kalian bisa tarik garis, tarik saja langsung. Nanti akan dapat hasilnya. Nah, kemudian kalian jumlahkan di sini ya. Kalian summary. Nah, kemudian kalian cari AUC tahingga ya dengan cara AUC total tadi ditambah dengan konsentrasi terakhir ya. Konsentrasi yang tercatat terakhir dibagi dengan KE-nya. Sehingga didapatlah AUC tahingga. Pun begitu juga dengan kombinasi sama caranya untuk mencari ya. Nah, ada juga cara mencari AUC dengan rumus residual. Jadi tinggal dimasukkan saja langsung ke rumusnya. Rumusnya apa? Nah, rumusnya adalah misalnya kita mencari AUC dari parasetamol tunggal ini ya. Nah, caranya yaitu ini intercept dari distribusi kemudian dibagi tetapan distribusinya ditambah intercept dari fase eliminasi dibagi dengan tetapan eliminasi dikurang intercept dari fase absorpsi kemudian dibagi dengan tetapan absorpsinya. Nah, nanti akan mendapatkan hasil AUC-nya adalah 45,136 ya. Nah, ini mirip-mirip ya. Nah, ini artinya rumus ini juga bisa menggambarkan nilai atau untuk mencari nilai AUC ya. Tidak terlalu jauh bedanya dengan metode trapesium ya. Pun begitu juga dengan AUC dari parasetamol kombinasi. Nah, setelah kalian dapat AUC nih, AUC parasetamol tunggal dan kombinasi, kalian juga cari AUC kalian buka sheet lagi. Kalian cari AUC dari penilpropanolamin tunggal dan penilpropanolamin kombinasi. Nah, kemudian kalian bisa buka sheet lagi dan kalian buat tabel seperti ini untuk mempermudah menjawab pertanyaan di buku praktikum. Pertanyaan nomor B dan juga pertanyaan nomor C ya. Pertanyaan nomor B, parameter farmakokinetika apa saja yang mengalami perubahan? Dan pertanyaan nomor C, jelaskan makna perubahan masing-masing parameter tersebut. Nah, jadi kalian bisa buat seperti ini. Sehingga kolom tetapan eliminasi, tetapan distribusi, KA, T setengah, kemudian dosis, Tmax, Cmax, VD, AUC oral, bioavailability, berapa persen penurunannya antara tunggal dan kombinasi, kemudian clearance dan AUC-V. Nah, dari data ini kalian bisa lihat parameter farmakokinetika apa saja yang mengalami perubahan ya. T setengah, masih ingat cara mencari T setengah? Dan 2 dibagi KE eliminasi ya.
Kalau Tmax, nah ini rumusnya. Cmax tentu persamaan farmakokinetika yang sudah didapat dimasukkan, waktunya adalah waktu Tmax ya. Kemudian ini volume distribusi. AUC tadi sudah dicari ya. Penurunan F, selisih berapa persen sih penurunannya, kalian bisa cari. Dan kemudian ini rumus untuk mencari clearance. Nah, sehingga nanti kalian dapat semua angkanya di sini ya. Sehingga kalian bisa melihat, oh ternyata ini di sini misalnya Tmax ya. Ketika paracetamol diberikan secara tunggal, waktu dia untuk mencapai konsentrasi maksimum di dalam tubuh, waktunya adalah 0,5 jam ya. Sedangkan ketika dia diberikan kombinasi dengan fenilpropanolamin, ternyata waktu dia untuk mencapai waktu maksimum untuk dia mencapai konsentrasi maksimum, nah ini nilainya adalah 0,7 jam ya, 7 sekian jam. Nah, nanti kalian bisa jelaskan di pembahasan kenapa terjadi perubahan farmakokinetika seperti ini ya. Oke, ini video terakhir dari saya. Silakan nanti kalian buat secara mandiri ya.